anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat ya belajarnya ya anak-anak. Walau kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Ya, sekarang yuk kita buka bukunya yuk. Dari Bu Pena 2B, halaman 29 dan 32 ya. Kita belajar bahasa Indonesia. Nah, judulnya menentukan kosakata berdasarkan gambar dan teks. Yang pertama, kita buka dulu halaman 29 ya. Judulnya menentukan kosakata berdasarkan gambar. Kamu dapat menentukan kosakata sesuai dengan gambar yang diberikan. Kamu dapat mencari arti kosakata tersebut di dalam kamus. Setelah mengetahui artinya, kamu dapat membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Jadi, nanti disediakan gambar. Nah, dari gambar tersebut, kamu harus tahu apa arti dari gambar tersebut. Ya, itulah kosakatanya. Jadi, kosakatanya harus sesuai dengan gambar yang diberikan ya. Nah, setelah kamu tahu kosakatanya, kamu harus cari tahu arti kosakatanya. Kalau sudah tahu, langsung ditulis ya artinya apa. Kalau memang tidak tahu, kamu bisa cari di dalam kamus bahasa Indonesia ya. Nah, setelah kamu tahu artinya, kamu dapat membuat kalimatnya dari kosakata yang sudah ada itu, ya. Nah, kita langsung aja yuk lihat contohnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ibu Rini kasih gambar seperti ini ya. Nah, ini dia. Ada dua orang anak yang sedang bersalaman setelah selesai bermain bola. Ya. Nah, pasti dalam bermain bola ada yang menang, ada yang kalah ya anak-anak. Nah, dari gambar ini, Ibu Rini bisa mengambil kosakata yang ada dalam gambar. Karena dalam permainan itu ada yang menang, ada yang kalah, maka yang kalah harus sportif. Jadi, Bu Rini ambil kosakata yang ada dalam gambar adalah sportif. Nah, ini dia. Setelah Ibu Rini tahu itu kosakatanya sportif, maka kita harus cari tahu arti kata sportif. Nah, setelah Ibu Rini lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sportif itu adalah jujur dan mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Nah, seperti itu ya anak-anak contohnya. Ibu Rini punya contoh lain ya anak-anak. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini dia gambarnya. Coba kalian lihat gambar ini. Kira-kira kata apa yang timbul dari gambar ini ya? Kosakata apa yang bisa kita ambil dari gambar ini ya? Ada yang bisa anak-anak? Ada yang sedang menyapu, ada yang sedang mengelap papan tulis, mengelap jendela, mengangkat meja, membersihkan meja, ya. Kira-kira apa ya kosakatanya? Ya, betul. Ada juga yang bilang itu bekerja sama. Ya, benar sekali. Ya, kita ambil kosakatanya bekerja sama. Setelah kita tahu kita dapat kosakatanya dari gambar, kita harus cari arti kosakatanya ya. Nah, artinya usaha beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Ya, tujuan mereka supaya kelasnya menjadi bersih ya. Makanya artinya usaha beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Sampai sini mengerti anak-anak? Ibu kasih satu lagi contohnya ya. Nah, contohnya dari gambar ini. Nah, ini dia gambarnya. Nah, ada 4 orang anak yang sedang belajar tuh. Mereka sedang mengerjakan tugasnya. Kira-kira kosakata apa yang bisa kita ambil dari gambar ini ya, anak-anak? Iya, betul. Kita bisa ambil kosakatanya dari gambar ini adalah belajar kelompok.
Nah, setelah kita tahu kosakatanya, kita cari yuk arti kosakatanya dari belajar kelompok. Arti kosakata itu adalah belajar kelompok, kegiatan belajar yang dilakukan bersama-sama. Nah, sampai di sini anak-anak bisa mengerti ya? Oke, kalau bisa kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk di halaman 32 ya, menentukan kosakata dalam teks. Ayo belajar kosakata tentang kehidupan ekonomi di sekolah. Kehidupan ekonomi biasanya berkaitan dengan uang atau kegiatan jual beli. Kamu dapat menemukan kosakata tersebut di dalam teks. Nah, sekarang kosakatanya ada di dalam teks. Kalau tadi di dalam gambar ya, sekarang ada di dalam teks. Nah, sekarang Ibu kasih teksnya, kita akan cari kosakatanya di dalam teks. Bacalah teks di bawah ini. Ya, ini dia teksnya anak-anak. Kita baca ya. Setiap hari, Robi mendapat uang saku. Robi menggunakan uang sakunya untuk membeli makanan di kantin. Robi tak lupa menyisihkan sebagian uang sakunya untuk ditabung. Ia ingin membeli tas baru dengan uang tabungannya. Ia ingin membeli tas di koperasi. Nah, ini dia teksnya anak-anak. Setelah kita baca teksnya, kosakata yang berkaitan dengan kehidupan ekonominya pada teks di atas antara lain sebagai berikut. Jadi, yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi dari teks tersebut adalah uang, tabungan, kantin, dan membeli. Ya, sudah ada di garis bawahi ya, di atas juga. Nah, inilah kosakata yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi pada teks yang ada di atas ya anak-anak. Nah, sekian dulu ya penjelasan dari Bu Rini. Semoga kalian mengerti ya. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.